Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dimahi Dhyo Yona Prachodayat. Om Bhurvhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dimahi Dhyo Yona Prachodayat. Om Bhurvhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dimahi Dhyo Yona Prachodayat. Om Santi 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 Om. Halo, selamat pagi pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan kami dalam Mimbar Agama Hindu. Pemirsa, pada pagi yang berbahagia ini tepat pada hari Minggu 9 Juni 2019, tema yang kami bawakan adalah Brahman, Alam, dan Manusia. Untuk menyampaikan tema tersebut, di studio telah hadir bersama kita seorang narasumber yang sangat kita nantikan kehadirannya. Beliau adalah Bapak Jumadi SAG MPSI. Selamat pagi Pak Jumadi, Swastiastu. Swastiastu. Pemirsa, di studio juga telah hadir bersama kita adik-adik dari kelompok Bajan KLC Sri Mariaman Kuil Kampung Durian. Halo, selamat pagi, Swastiastu. Pemirsa, pada pagi yang berbahagia ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 0614150920. Perlu kami sampaikan, acara ini terselenggara berkat kerjasama Dinas Kominfo Sumut, TVRI Sumut, dan PHDI Sumut. Baiklah pemirsa, seputar tentang tema Brahman atau ide Sang Yang Widiwasa menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya buat kesejahteraan manusia. Di dalam agama Hindu, kita mengenal dengan Tri Hita Karana, yang artinya 3 penyebab kebahagiaan. Manusia akan dapat bahagia apabila mampu melakukan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, yang disebut dengan parahyangan. Dan manusia akan mampu bahagia apabila mampu menciptakan hubungan yang harmonis dengan manusia yang lainnya, yang disebut dengan pawongan. Dan manusia akan bahagia bila mampu melakukan hubungan yang harmonis dengan alam semesta, yang disebut dengan palemahan. Di Hindu kita juga mengenal dengan pancayatnya, yaitu 5 korban suci yang tulus dan ikhlas. Kita harus mampu melakukan korban suci yang tulus dan ikhlas kepada Tuhan Yang Maha Esa yang disebut dengan Dewa Yatnya. Kita juga harus mampu melakukan korban suci yang tulus dan ikhlas buat kesejahteraan manusia yang lainnya, yang disebut dengan Manusa Yatnya. Dan kita harus mampu melakukan korban suci yang tulus dan ikhlas buat alam semesta yang disebut dengan Buta Yatnya. Kita selalu mengenal dengan kata-kata atau sering mendengar kata-kata bahwa Tuhan hanya satu. Lantas mengapa kalau Tuhan hanya satu, agama yang ada di muka bumi ini sering sekali mengalami keributan? Apa maksud daripada Tri Hita Karana dan kaitannya dengan Asintya? Lantas, mengapakah di dalam agama Hindu persembahan dikatakan dengan sesat? Untuk mengetahui jawabannya pemirsa, kita mendengarkan langsung dari narasumber kita, Bapak Jumadi SAG MPSI. Pak Jumadi, ini kita berbicara tentang Brahman, alam, dan manusia. Ya. Pada kesempatan ini kami ingin mengetahui Pak Jumadi, mungkin adik-adik kita juga yang ada di studio maupun pemirsa yang ada di rumah, sebenarnya siapakah Tuhan itu? Atau di Hindu kita mengenal dengan Brahman. Siapakah sebenarnya Brahman itu Pak Jumadi? Silakan. Baik, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Anubadrah Kertawo yang Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru alam. Siapakah Tuhan itu? Siapakah Sang Yang Widi itu? Setiap agama punya jawaban sesuai dengan
definisinya masing-masing. Iya, sebutannya Setiap agama masing-masing. pasti punya jawaban yang berbeda-beda. Iya, benar. Jangankan agama, bahkan di Indonesia ada aliran kepercayaan. Dia juga punya sebutannya masing-masing. Kita nggak bisa samakan sebutan saya dengan Anda. Benar. Nggak bisa, karena mereka punya versinya masing-masing. Nah, kenapa itu terjadi? Karena kita tidak sempurna. Sedangkan Sang Hyang Widi maha sempurna. Beliau maha sempurna, tapi kita tidak. Nah, kemudian bagaimana seseorang yang tidak sempurna ini bisa mencapai sesuatu yang sempurna? Sang Hyang Widi itu acintya, tak terpikirkan. Ketika dia masuk dalam kepala kita, dalam pikiran kita, maka kita akan menyebut dia, Sang Hyang Widi, sebagaimana mampu otak kita, sebagaimana mampu pikiran kita. Ketika Tuhan ini sampai kepada pikiran anak-anak, maka dia akan menganggap Tuhan itu sebagai sesuatu yang sesuai dengan versi anak-anak. Tuhan itu nggak bisa disentuh, ya kan? Kemudian Nggak bisa dilihat. Tuhan itu tidak toleran. Tuhan itu tidak sama dengan kamu. Pokoknya palinglah punya saya, gitu. Karena seperti hanya anak-anak, ketika dia dikasih mainan, semurah apapun dia akan bilang mahal. Sejelek apapun dia akan bilang baik. Walaupun ada yang lebih baik, kan begitu. Sama dengan Karena pemahaman. kecintaannya terhadap permainan. Iya, karena kecintaan dia kepada mainan. Iya. Sama dengan pemahaman kita seperti anak-anak, gitu. Kita akan menganggap Tuhan itu intoleran, gitu. Kita akan anggap Tuhan itu paling di mata kita, gitu. Padahal itu persepsi kita, bukan Tuhan yang sesungguhnya. Ketika kita berbicara Tuhan yang sesungguhnya, kita nggak akan bisa sampai. Mungkin yang kita pikirkan di sini, dalam pikiran kita hanya sepersekian triliun dari sifat-sifat asli Tuhan. Dan ketika kita menganggap Tuhan sesuai dengan apa versi kita, itu mungkin bukan Tuhan yang sesungguhnya. Iya. Itu Tuhan yang versi kita saja. Kita tidak tanya pada versi yang lain. Begitu, makanya siapakah Tuhan itu? Tuhan itu adalah sesuai dengan versi kita sendiri, gitu. Bagi aliran Siwaisme, beliau akan mengatakan Tuhan itu adalah Siwa. Benar. Bagi mereka yang menyembah Krishna, dia akan katakan Tuhan saya adalah Krishna, gitu. Sama dengan orang yang tidak beragama, mereka punya aliran kepercayaan. Dia tidak beragama tapi dia percaya dengan Tuhan. Mereka punya sebutannya masing-masing. Salah itu? Tidak. Mereka punya versi sendiri. Karena Tuhan tidak bisa kita personifikasikan sesuai dengan apa yang beliau miliki. Kita hanya bisa personifikasikan Tuhan seperti apa yang bisa kita pikirkan. Maaf Pak Gitu. Jumadi, kalau seorang anak begitu mencintai orang tuanya, lantas anak itu menganggap orang tuanya itu seperti Tuhan. Benar atau salah itu? Tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Karena orang tua adalah Tuhan yang nyata. Benar. Orang tua itu Tuhan yang bumi nyata. Gitu. Kalau kita minta sama Sang Hyang Widi, belum tentu saat itu dikasih. Iya. Tapi kalau kita minta sama orang tua, bisa saja. Belum minta juga udah dikasih. Benar. Gitu. Bisa juga di saat minta dikasih. Makanya bagaimana kalau seseorang menuhankan orang tuanya? Nggak salah. Karena orang tua adalah wakil Tuhan di dunia. Tuhan yang nyata. Gitu. Maka ada istilah surga berada di bawah telapak kaki ibu. Sebetulnya bukan ibu saja. Kalau udah dibilang ibu berarti orang tua juga kan gitu, bapak juga. Iya. Gitu. Lantas jangan berpikir surga di bawah telapak kaki ibu, bapaknya dicampakkan, ibunya disembah-sembah, itu salah juga. Benar. Gitu. Jadi yang dimaksud ibu itu orang tua. Karena tanpa bapak juga ibu nggak bisa melahirkan kita kan begitu. Benar, benar. Makanya nggak ada salahnya ketika seseorang menganggap orang tua sebagai Tuhan. Maka kita kalau pas hari raya
entah Depawali. Bahkan kalau di India, saya sangat salut, budaya itu dibawa setiap hari. Ketika orang mau pergi, sentuh kaki ibunya, Benar, cium kaki minta ibunya, restu dari itu orang tua. bagus sekali, Iya. gitu. Karena percuma kita mengagungkan nama Tuhan setiap hari, namun di sisi lain kita menyanyiakan orang tua, menyempelekan orang tua, itu percuma, gitu. Ya seharusnya kita menyembah Tuhan setiap hari, orang tua juga tidak kita tinggalkan. Ya. Gitu. Terima kasih Pak Jumadi. Sebenarnya masih banyak ini pertanyaan yang tersusun ini Pak Jumadi untuk dipertanyakan. Tapi saya lihat adik-adik kita dari kelompok Bajan KLC Sri Mariaman Kuil Kampung Durian ini sudah siap-siap untuk menyanyikan sebuah bajan. Pemirsa, marilah bersama-sama kita menyaksikan sebuah bajan dengan judul Manggala Dayani yang dibawakan oleh adik-adik kita dari KLC Sri Mariaman Kuil Kampung Durian. Selamat menyaksikan. Gayatri Mantra.
Pemirsa, pada pagi ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 0614150920. Kami ulangi sekali lagi, 0614150920. Menunggu telepon masuk ini Pak Jumadi, dan tadi kita baru sama-sama menyaksikan ya bajan yang dibawakan oleh adik-adik kita. Kami memiliki pertanyaan berikutnya ini Pak Jumadi. Kita kan tadi berbicara tentang Brahman, alam, dan manusia, dan Pak Jumadi sudah menjelaskan tentang apa itu Brahman begitu. Nah, pada kesempatan ini kami ingin mendengar Pak Jumadi, apa sih keterkaitan antara judul kita Brahman, alam, dan manusia dengan Tri Hitakarana? Silakan Pak Jumadi. Baik. Kita sudah tahu bahwa Trihitakarana adalah 3 penyebab kebahagiaan. 3 hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan alam semesta. Nah, ketika kita kaitkan antara alam, Sang Yang Widi, dan manusia dengan Trihitakarana, itu adalah satu keutuhan, satu kesatuan yang utuh. Tak bisa kita tinggalkan satu persatu. Nah, bagi umat Hindu, keesaan Sang Yang Widi itu bukan berarti Sang Yang Widi ada di atas sana sendiri. Tuhan tidak ada di langit sana sendiri, tidak. Tetapi beliau itu ada di mana-mana. Beliau meresap dalam setiap pori-pori alam semesta. Beliau ada di sini, di situ, dan dimanapun. Gitu. Wiyapi, Wiyapaka, Nirwikara. Sang Yang Widi ada di mana-mana, tetapi keberadaan beliau, keberadaan Sang Yang Widi tidak terpengaruh oleh makhluk ciptaannya. Gitu. Jadi kalau kita kaji secara mendalam dari kitab Weda, di sana disebutkan bahwa Sang Yang Widi atau Tuhan ketika berada dalam api, Tuhan itu adalah panasnya. Ketika Tuhan berada di angin atau udara, dia adalah kelembutannya. Gitu. Nah, ketika dia di dalam jiwa seseorang, dia adalah atmannya. Dan di dalam doa, Sang Yang Widi adalah omnya. Artinya, Sang Yang Widi atau Tuhan itu meresap dalam setiap sendi-sendi kehidupan manusia. Maka dalam agama Hindu, hampir tidak dibedakan antara Tuhan, alam, dan manusia. Dengan alasan inilah maka muncul yang namanya Trihitakarana, 3 penyebab kebahagiaan. Karena memang nggak bisa dipisahkan gitu. Kalau kita bicara tentang alam semesta, kita pasti akan bicara tentang Tuhan. Karena dalam setiap makhluk hidup ada Tuhan. Dalam setiap titik semesta ada Tuhan, gitu. Kalau kita bicara tentang manusia, kita juga tidak bisa pisahkan dengan Tuhan, Sang Yang Widi. Karena dalam setiap pribadi manusia terdapat inti, yaitu Tuhan, Sang Yang Widi sendiri, gitu. Nah, sebagai contoh begini, ketika kita pergi ke lautan, ya, ke lautan. Kita rasakan air laut asin. Kenapa dia asin? Karena dia ada garam di sana. Sama dengan ketika kita membuat teh manis, gitu. Kenapa gula itu manis? Kenapa teh itu manis? Karena ada gula. Kenapa gula itu manis? Karena terbuat dari tebu. Dan sifat alami tebu adalah manis. Ketika ketika air laut tidak asin, berarti bukan air laut. Benar. Ketika gula tidak manis, berarti bukan gula. Nah, sekarang kita lihat ke diri kita dulu. Gitu. Sifat apa yang ada di dalam diri manusia? Sifat Tuhan yang mana yang nggak ada di sini? Semua ada. Sang Yang Widi atau Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil, dan masih banyak lagi. Semua ada di sini. Jadi kalau kita tidak sama sifatnya seperti Tuhan, berarti bukan manusia kita. Maka tadi saya katakan,
Kalau kita bicara tentang manusia, kita pasti akan bicara tentang Sang Yang Widi, karena beliau ada di sini. Kita bicara alam semesta, pasti juga akan bicara tentang Sang Yang Widi, karena beliau ada di sana. Apalagi kita berbicara tentang Tuhan itu sendiri. Benar. Nah, maka ketika kita bisa menjalin hubungan yang harmonis dengan Sang Yang Widi melalui doa-doa, melalui lantunan mantra, melalui japa dan sebagainya, dengan tidak sengaja kita juga sudah menjalin hubungan yang harmonis dengan alam semesta. Benar. Karena vibrasi mantra ini akan meluas sampai ke sekitar kita. Begitu. Nah, sama halnya ketika kita melakukan persembahyangan. Kemudian sama halnya ketika kita juga merawat tanaman. Merawat tanaman itu juga sama halnya kita sudah mengasihi Tuhan. Karena dia juga ada di sana. Atman. Gitu. Benar. Inti hidup dari tanaman adalah Tuhan itu sendiri. Iya. Ketika Tuhan nggak ada di sana, dia nggak akan hidup. Gitu. Makanya dalam ajaran agama Hindu, konsep Trihita Karana itu sangat dilestarikan. Karena itulah yang bisa menjamin keseimbangan alam semesta, menjamin keseimbangan kehidupan, dan menjamin keseimbangan manusia. Kalau itu kita tinggalkan, diingkari salah satu saja, pasti akan terjadi bencana. Benar. Gitu. Contoh real. Ketika seseorang mengabaikan alam semesta, apa yang terjadi? Bencana. Pasti bencana. Ketika bencana terjadi, siapa yang rugi? Manusia lagi. Manusia. Ketika manusia rugi, siapa yang disalahkan? Tuhan. Tuhan? Benar. Benar. Tuhan gak adil begini-begini dan sebagainya. Benar. Padahal itu bukan ulahnya Tuhan. Ulah tangan manusia. Ulah tangan manusia. Tuhan hanya memberikan hukum yang disebut dengan reta. Hukum alam. Atau karma itu sendiri. Kalau kamu berbuat seperti ini, hasilnya akan seperti ini. Yeah. Itu sudah hukum pasti yang tidak bisa ditawar-tawar. Nah, kita mau seperti apa? Kita mau hidup dalam kedamaian? Maka lihatlah Tuhan sebagai yang maha sempurna, yang bisa menerima siapa saja dengan cara apa saja. Jangan lihat Tuhan seperti anak-anak yang tidak bisa menerima yang lain, yang tidak bisa menerima perbedaan. Nah, ini makin tertarik saya Pak Jumadi, barusan Bapak mengatakan jangan melihat Tuhan dari seperti anak-anak begitu. Nah, kita sering mendengar kata-kata bahwa Tuhan hanya satu. Tapi kalau kita lihat di Indonesia ini ada 6 agama yang dilayani oleh pemerintah begitu dan diakui. Ada 6 agama, tapi kalau kita perhatikan mengatakan Tuhan itu hanya satu, tapi sering terjadi keributan antara satu agama dengan agama yang lain. Bagaimana pandangan Hindu tentang hal ini, Pak Jumadi? Silakan. Baik, dalam agama Hindu ada sebetulnya konsep yang luar biasa, Ya, yang disebut dengan Tatwam Asi. saya adalah kamu, kamu adalah saya. Iya. Ketika orang sudah menyadari hal ini, saya yakin tidak pernah ada yang namanya keributan. Jangankan dalam hubungan eksternal, agama satu dengan yang lain. Di internal saja ketika kita tidak memahami akan hal itu, kita juga akan ribut. Benar. Begitu, makanya konsep Tatwam Asi ini seharusnya menjadi dasar utama kita dalam kehidupan bersosial. Karena ketika kita menganggap kita ini adalah satu, maka kita tidak akan sanggup untuk melukai yang lain. Kita ini seperti halnya sebuah batang tubuh. Ketika salah satu disakiti, yang lain akan merasa sakit. Ketika tangan kita dicubit, mulut kita akan mengatakan sakit. Benar. Ya kan? Ketika dicubit keras, mata kita akan mengeluarkan air mata. Iya. Dan sebagainya. Itu apa? Itu adalah sebuah wujud nyata dari Tatwam Asi tersebut, bahwa kita tuh satu loh, gitu. Maka tadi saya katakan, jangan kita berpikir sempit, gitu. Sang Yang Widi atau Tuhan
Bahkan yang tidak beragama sekalipun, Iya. yang namanya aliran kepercayaan, itu juga percaya dengan Tuhan sesuai dengan konsepnya masing-masing, kan begitu. Nah, di sini ada sebuah sloka di sini dari kitab Bhagavad Gita ayat 4 sloka 11. Ye yadamam prapadyante tam tataiwa vajami aham mama watma nuaratante manusia parta sarawasa. Jalan manapun yang ditempuh oleh manusia ke arahku, semuanya kuterima. Dari mana-mana semua mereka menuju jalanku, semuanya aku terima. Nah, dalam kitab ini sudah jelas disebutkan bahwa apapun caranya, bagaimanapun Benar. caranya, apapun bentuknya, siapapun orangnya, Iya. ketika dia memuja Tuhan, ingin ke sana, beliau akan terima. Benar. Nah, kalau kita menyadari konsep ini, mengapa kita harus memandang orang lain salah dan kita benar? Benar. Yang tadi saya katakan, jangan lihat Tuhan seperti anak kecil. Lihatlah Tuhan seperti orang yang dewasa, Iya. yang sudah matang, bisa menerima semuanya. Karena tanpa itu kita pasti akan terus bertengkar. Begitu. Oke, luar biasa ini Pak Jumadi, ada sloka tadi yang mengantarkan kepada kita semua bahwa itulah kebesarannya di agama Hindu, mampu memandang semua manusia, semua agama itu adalah benar di mata Tuhan. Terima kasih Pak Jumadi. Pemirsa, pada pagi yang berbahagia ini kami ingatkan kembali bahwa kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 0614150920. Kami ulangi sekali lagi, 0614150920. Menunggu telepon masuk ini Pak Jumadi. Di studio juga telah hadir bersama kita adik-adik dari KLC ini, Sri Maria Mankuil, yang ingin bertanya mungkin kepada narasumber, kami persilahkan. Om Swastiastu. Saya dari Koordinator SRIM KLC Sri Maria Mankuil Kampung Durian. Ya. Dalam kesempatan ini saya ingin bertanya, kita dalam agama Hindu, kita kan ada persembahan. Setiap kita mengadakan puja selalu ada persembahan. Ya. Jadi saya ingin bertanya dengan Bapak narasumber, apa makna dari persembahan? Ya. Terima kasih Pak. Iya. Oke. Terima kasih. Ini adik kita Prema dari Kampung Durian. Dan seperti ini Pak Jumadi, ada saya dengar selentingan-selentingan ini, persembahan itu sesat begitu loh. Benar nggak ini menurut pandangan Hindu? Silakan Pak Jumadi. Baik. Kembali ke depan, Iya. bahwa bagaimana kita melihat segala sesuatunya secara bijak, Benar. gitu. Ketika kita bawa kesadaran ini kepada kesadaran anak-anak, maka kita akan katakan apapun yang tidak sesuai dengan saya salah. Apapun yang tidak sesuai dengan keinginan saya, apapun yang tidak sesuai dengan milik saya, Benar. semuanya salah. Maka keluar kalimat tadi. Nah, maka keluar kalimat tadi. Maka jangan bawa kesadaran ini kepada kesadaran anak-anak. Benar. Bawalah kepada kesadaran dewasa. Ingat, Sang Yang Widi itu adalah neti-neti.
bukan ini, bukan itu. Segalanya bukan. Kenapa kita katakan segalanya bukan? Karena kita tidak sampai ke sana. Benar. Kita hanya berpikir tentang Sang Yang Widi itu sesuai dengan batas pemahaman kita ini. Gitu. Tadi depan saya sampaikan bahwa di dalam air Tuhan itu adalah Bayu. Di dalam api Sang Yang Widi adalah Agni. Di dalam udara Sang Yang Widi adalah apa? Sang Yang Widi adalah Brahma, Wisnu, Siwa, Rudra dan sebagainya. Nah, itu jelas dalam kitab Weda disebutkan seperti itu. Nah, ketika Weda sudah seperti itu menyebutkan, apakah salah ketika seseorang membuat persembahan kepada Dewa Brahma, kepada Dewa Wisnu, kepada Dewa Siwa? Satu. Yang kedua, Sang Yang Widi ada di dalam setiap pori-pori semesta. Pori-pori semesta. Wiapi Wiapaka, dia ada di mana-mana, dimanapun ada, bahwa di tempat ini sekarang. Iya. Gitu. Tidak ada satu tempat pun yang tidak dipenuhi oleh Sang Yang Widi. Jadi, apakah salah ketika seseorang membuat persembahan kepada semesta untuk menjaga keseimbangan? Maka kembali ke kita, bagaimana kita membawa kesadaran Tuhan ini kepada diri kita. Kalau kita bawa kesadaran ini kepada kesadaran anak-anak, kita akan anggap semuanya salah. Tapi ketika kita memahami bahwa Sang Yang Widi itu maha sempurna, maka apapun yang kita lakukan itu benar. Selama masih dalam koridor kitab suci. Itu pedoman kita, nggak boleh pergi. Gitu. Maka kita harus buka wawasan, buka pikiran bahwa kita tuh tidak ada apa-apanya loh, gitu. Kita tuh hanya sepersekian, hanya setitik dari sinar suci Sang Yang Widi. Kita tidak akan pernah sanggup mengetahui Sang Yang Widi secara utuh. Benar. Kita hanya sanggup memahami Sang Yang Widi sebagai apa yang ada dalam pikiran kita ini. Maaf, ada telepon masuk, Ya. Pak Jumadi. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dengan Laboza di Padang Sedempuan. Iya, silakan Pak. Tadi Bapak bilang bahwasanya Tuhan itu ada di setiap pori-pori kehidupan. Dan juga manusia itu terlalu kanak-kanak bila menyalahkan Tuhan. Nah, sedangkan manusia itu tidak luput dari kuasa Tuhan. Setiap gerak jalan manusia itu tidak luput dari Tuhan. Nah, bahkan karma yang telah disajikan itu bahkan pilihan Tuhan. Nah, bagaimana Bapak menjelaskan bahwasanya kita tidak bisa menyalahkan Tuhan, sedangkan segala pilihan itu ada di tangan Tuhan. Seperti itu, terima kasih. Iya, terima kasih. Luar biasa ini Pak pertanyaannya. Oke. Pak Jumadi mungkin bisa langsung dijawab Pak Jumadi, silakan. Baik. Manusia tidak akan pernah luput dari kuasa Tuhan. Iya. Itu jelas. Ya. Namun perlu kita ingat bahwa setiap kelahiran manusia itu disebabkan oleh karmanya. Iya, kita Oleh lahir karmanya masing-masing. karena karma kita. Kita lahir karena karma. Iya, Kita mati juga karena waktu. benar, Kan begitu. benar, Dan sepanjang waktu yang kita miliki, belum tentu kita lunas membayar karma ini. benar. Maka dia akan lahir kembali untuk memperbaiki. Punarbawa. Gitu. Nah, sekarang Tuhan hanya memberi satu hukum, yaitu hukum reta, hukum alam. Kalau kamu begini, hasilnya begini. Nasib bisa kita rubah kalau kita mau. Tapi juga yang jelas, usaha harus kita barengi dengan doa. Kan begitu. Kita tidak bisa menyalahkan Tuhan, karena semua ada dalam kuasanya. Betul. Kita nggak bisa salahkan. Gitu. Karena itu semua perbuatan kita. Sekarang kita mau jadi apa? Itu tergantung kita. Maaf Gitu. ini Pak Jumadi, Ya. karena waktu mungkin langsung kepada kesimpulan juga boleh Ya. disampaikan Pak Jumadi. Sang Yang Widi itu adalah maha sempurna. Tuhan adalah maha sempurna. Marilah
kita yang tidak sempurna ini belajar untuk mencapai yang sempurna, walaupun kita tak tahu kapan kita akan sampai ke sana. Itu. Tapi yang jelas, dengan melaksanakan ajaran Trihita Karana dan dilandasi dengan ajaran Tattwam Asi, maka kita perlahan tapi pasti kita akan sampai ke alam Tuhan. Gitu. Kita akan bisa moksartam jagadita. Karena kebahagiaan sejatinya adalah kita yang menentukan. Kita mau bahagia, kita yang tentukan. Kita mau gelisah, kita yang tentukan. Gitu. Untuk itu, dekatkan diri pada Sang Hyang Widi, gunakan ajaran Tattwam Asi sebagai dasar untuk melaksanakan ajaran Trihita Karana. Maka kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di alam Pitara, alam Tuhan, kita akan pasti dapatkan. Terima kasih Pak Jemade. Ya. Baiklah pemirsa, kiranya apa yang telah disampaikan oleh narasumber tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan kami atas nama PHDI Kota Medan, PHDI Sumatera Utara mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Sebelum kami mohon undur diri, marilah bersama-sama kita menyaksikan kembali sebuah bhajan dengan judul Ram Raghuvara. Selamat pagi, sampai jumpa dan selamat menyaksikan. Rama Raghuvara Rama Krishna Rama Rama Rama. Rama Raghuvara Rama Sita Rama Rama Bolo Rama